Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri pengikut Syiah Indonesia tengah menjadi sasaran misioneris Syiah. Syiah besar-besaran. Ulangi. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita di medsos tentang pasukan atau rakyat Cina yang akan menguasai Indonesia. Juga Syiah yang disinyalir akan berkembang pesat. Bagaimana sikap kita sebagai talibul ilm? Untuk ilmu dan amal tentunya. Karena banyak di antara kita yang ilmunya hanya buat wacana, tidak beramal. Allah mengatakan wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, kalian persiapkan untuk menghadapi mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang memerangi Islam. Ada orang-orang yang tidak suka sama Islam, iya. Kita tahu bagaimana PKI komunis membantai umat Islam, itu sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Dan kita tahu bagaimana kondisi saudara-saudara Indonesia tengah menjadi sasaran misioneris Syiah besar-besaran, sehingga kini banyak pengikutnya berada di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Jelas, Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah, orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak paham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Jumlah penganut Syiah di Indonesia. Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia IJABI Jalaluddin Rahmat pernah mengatakan kisaran jumlah penganut Syiah di Indonesia perkirakan tertinggi 5 juta orang, tapi menurut yang lain sekitar 2,5 juta jiwa. Kata Kang Jalal, sapaan Jalaluddin Rahmat pemeluk Syiah. Kata Kang Jalal melanjutkan, sebagian besar ada di Bandung, Makassar, dan Jakarta. Selain itu, ada juga kelompok Syiah di Tegal, di Jepara, ada juga ya di Pekalongan ya, dan di Semarang, Garut, Bondowoso, dan Pasuruan. Ratusan pengikut aliran Syiah mengikuti baiat bersama kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah di Pendopo Bupati Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Mereka yang sempat mengungsi usai terjadi bentrokan pada tahun 2012 lalu berharap bisa kembali hidup damai di kampung halaman seperti sebelumnya. Untuk menjamin proses baiat berjalan lancar, ratusan Brimob Polda Jawa Timur dan Polres Sampang bersiaga di pintu masuk Pendopo Kabupaten Sampang Kamis siang. Sedikitnya 274 pengikut aliran Syiah yang di 8 tahun lalu bentrok di Kecamatan Karangpenang, Sampang, Madura, Jawa Timur mengikuti baiat bersama Bupati Sampang. Mereka berikrar kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah serta Madura. Diperkirakan kebanyakan dari mereka sedang melakukan taqiyah dalam rangka melindungi diri dari kaum muslimin. Mereka bertaqiyah dalam rangka mengelabui kaum muslimin sehingga bisa menarik simpati ya banyak orang yang terhadap Syiah ya, sehingga bisa menarik simpati banyak orang terhadap Syiah. Keterangan lebih lanjut,
Bisa Anda simak ya. Dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus, termasuk Grand Syekh Al-Azhar. Parah ini teman-teman. Ini parah teman-teman. Orang Wahabi kata dia mudah mengkafir-kafirkan, sedangkan orang Syiah, Masya Allah, dia puji teman-teman. Dia puji itu orang Syiah. Pak Nuruddin, coba lihat dulu nih video ini. Subhanallah. Wallah innal kuffar afdal min Abi Bakr wa Umar. Uqsimu billah Amerika, Yahud, Netanyahu, Ariel Sharon afdal alaf marrah min Abi Bakr wa Umar. كلب أريال شارون كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلام إلى جهنم، وحدة الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Saya tidak mengira teman-teman. Saya tidak menyangka. Saya kaget teman-teman. Saya tidak mengira Pak Ustadz Nuruddin ini seperti ini akidahnya. Berbahaya teman-teman. Menurut Ali Muhammad Asy-Syalabi, taqiyah dalam Syiah ada 4 unsur pokok ajarannya. Yang pertama, menampilkan hal yang berbeda dari apa yang ada di dalam hatinya. Kedua, taqiyah digunakan dalam berinteraksi dengan lawan-lawan Syiah. Ketiga, taqiyah berkaitan dengan perkara agama atau keyakinan yang dianut lawan-lawan Syiah. Keempat, digunakan di saat berada dalam kondisi mencemaskan. Kemudian, menurut Syekh Mahdud Farhan Al-Bukhairi di majalah Islam Internasional Kiblati, ciri-ciri pengikut Syiah dengan mudah dikenal. Kita dapat memperhatikan sejumlah ciri-ciri berikut ini ya. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu cirinya. Adapun sholatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Dia lipat 4 ada letakkan tempat sujud. Nanti kalau ada bapak ibu tengok orang sholat meletakkan tisu tempat sujud, itu 2 kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu. Anda tidak akan mendapatkan penganut Syiah hadir dalam kajian dan ceramah Ahlus Sunnah ya. Anda juga akan melihat penganut Syiah banyak-banyak mengingat Ahlul Bait ya. Ahlul Bait, Ali, Fatimah ya, Husain dan Husain radhiyallahu anhum. Zikir mereka tidak lagi menyebut nama Allah ya, tapi menyebut nama Husain atau Fatimah atau Ahlul Bait lainnya. Mereka juga tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, sebagian besar sahabat radhiyallahu anhum dari para istri Rasulullah SAW ya. Pada bulan Ramadan juga ya, penganut Syiah tidak langsung berbuka puasa setelah azan maghrib. Dalam hal ini, Syiah berkeyakinan seperti Yahudi, yaitu berbuka puasa jika bintang-bintang sudah terlihat di langit. Dengan kata lain, mereka berbuka bila benar-benar sudah masuk waktu malam ya. Mereka juga tidak sholat tarawih bersama kaum muslimin karena mengira ya sebagai bid'ah ya. Lalu mereka itu berusaha keras mengeluarkan tenaga untuk menanam dan menimbulkan fitnah antara satu kelompok kaum muslimin dengan kelompok lainnya ya. Sementara itu mereka mengklaim tidak ada kesenjangan antara mereka dengan Sunni katanya itu. Tentu saja tidak benar ya. Anda tidak akan mendapati seorang penganut Syiah ini ya memegang dan membaca Al-Quran kecuali jarang sekali. Itu pun dalam bentuk taqiyah atau kamuflase ya. Karena Al-Quran yang benar menurut mereka yaitu Al-Quran yang berada di tangan Al-Mahdi yang ditunggu di
yang ditunggu kedatangannya gitu ya. Orang Syiah tidak berpuasa di hari Asyura. Dia hanya menampilkan kesedihan ya di hari tersebut ya. Lalu mereka juga berusaha keras untuk mempengaruhi kaum wanita, khususnya ya para mahasiswi di perguruan tinggi atau di perkampungan ya, sebagai langkah awal untuk memenuhi keinginannya melakukan mut'ah ya dengan para wanita tersebut. Aduh, mut'ah itu istilahnya kawin kontrak ya. Aduh, ya gitulah, tapi itulah kawin kontrak. Astagfirullah. Dengan para wanita tersebut, bila nantinya mereka menerima agama Syiah ya, orang-orang Syiah juga getol mendakwahi orang-orang tua yang memiliki anak putri ya, terutama anak putri, dengan harapan putrinya juga ikut menganut Syiah, sehingga dengan leluasa dia bisa melakukan zina mut'ah dengan wanita tersebut, baik dengan sepengetahuan ayahnya ya ataupun tidak ya. Pada hakikatnya, ketika ada seorang ayah yang menerima agama Syiah, maka para pengikut Syiah yang lain otomatis telah mendapatkan anak gadisnya untuk dimut'ah ya. Mut'ah tentunya setelah mereka berhasil berjanji ya, bolehnya mut'ah semua. Kemudahan, kelebihan, dan kesenangan terhadap syahwat ini ada dalam diri para pemuda Syiah ya, sehingga dengan mudah para pengikut Syiah menjerat mereka bergabung dengan agama Syiah. Ciri-ciri mereka sangat banyak ya, meskipun dalam kondisi Syiah minoritas, Anda sulit untuk menjumpai ciri itu karena mereka bertaqiyah ya. Selain yang saya sebutkan di atas, masih banyak ciri-cirinya, sehingga tidak mungkin bagi saya untuk menjelaskan semuanya di sini ya. Namun cara yang paling praktis adalah dengan memperhatikan raut wajah mereka merah padam jika Anda mencela Khomeini dan Sistani ya. Tapi bila Anda menghujat Abu Bakar, Umar ya, Utsman, Aisyah, dan Hafsah ya, atau sahabat-sahabat Nabi lainnya ya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tidak ada sedikit pun tanda kegundahan di wajahnya. Dengan hati yang terang, kaum muslimin ahlu sunnah dapat mengenali pengikut Syiah dan wajah hitam mereka karena tidak memiliki keberkahan ya. Jika Anda memperhatikan wajah mereka, maka Anda membuktikan kebenaran penilaian ini. Dan inilah hukumannya ya, bagi siapa saja yang mencela dan menyepelekan Al-Quran ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta para ibunda kaum muslimin ya, yaitu istri-istri Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ya, yang menjanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hidayah kepada Allah untuk kita dan mereka semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.